Paman-pamanku semua, pernahkah paman berpikir RC-nya sama, speknya sama ya teman-teman, tapi kok larinya atau kecepatannya berbeda? Yang satu itu kenceng paman, yang satu pelan. Yang kenceng yuk bisa stabil, yang pelan kok tidak stabil atau begitu sebaliknya. Nah, kira-kira itu faktornya apa paman? Atau pamanku pernah tidak lihat pas balapan ya, pas rally ya paman, banter-banteran paman, pas di tikungan satunya bisa ngambil pas set, satunya mencelat tas. Itu kira-kira penyebabnya apa paman? Nah, ini paman adalah penyebabnya paman, salah satunya yaitu settingan ban paman. Kalau bannya ini kurang istimewir, kurang ngegrip sama tanah, kurang gigit itu yang akan menyebabkan RC paman-pamanku semua tergelincir atau kelontang. Paman-pamanku semua, ban pada RC Rally itu bukan aksesoris tok ya paman. Itu bukan pasangan yang wajib ada ban bisa jalan. Bukan seperti itu paman konsepnya. Ban itu adalah, kalau ibarat ya paman, dia adalah titik kontak pertama antara mobil dengan permukaan trek. Jadi gini, ini paman, nah ini trek ini anggap aja treknya. Nah ini titik kontak pertamanya siapa? Yo ban ini toh paman ya toh. Sehingga ban yang tepat akan memberikan traksi itu kekuatan majunya sing pas. Biasanya sliding start RC Rail itu kan biasanya itu sliding teman. Nah, ini biasanya mengurangi sliding ya teman. Jadi traksinya bagus, gripnya oke, dan pengendalian yang optimal lah. Pengendalian optimal itu biasa nih paman. Pas tikungan-tikungan ngambil racing line yang bagus itu wajib menggunakan ban yang istimewa juga paman. Nah, paman-pamanku semua, kalau mau tahu paman, biasa nih paman-pamanku itu kalau beli ban ya teman, ini 4, ini tak ambil dua-dua ya paman. Contohnya dua-dua aja ya teman, biar bisa on frame. Ini soalnya kalau terlalu banyak nanti ndak on frame paman ya toh. Nah, ban rally itu terdiri dari beberapa bagian, ndak cuma ban saja paman. Yang perlu dilihat itu adalah yang pertama paman, yaitu kompon. Kompon itu bahan dasar ban yang mempengaruhi tingkat kekerasan dan daya cengkram. Nah ini paman, nah ini bahannya ini. Kalau soft kompon ya paman, ini contoh gini ya paman. Nah ini dua ini, kalau dia soft kompon atau komponnya pas di track itu daya cengkramnya istimewa wena paman. Jadi tidak apa ya paman, kalau keras otomatis dia tidak mencengkram dengan baik paman. Kemudian paman, setelah kompon yaitu pola tapaknya perlu diperhatikan paman. Pola tapak ini tidak asal pilih ya paman. Karena apa paman? Desain pola pada permukaan ban yang mempengaruhi traksi dan kemampuan ban dalam membuang air atau lumpur paman. Nah ini itu tidak didesain sembarangan ya paman. Ini kenapa ada got-gote ini biar ada air atau pasir itu bisa dibuang dengan sempurna sehingga tidak meleseti paman. Nah meleseti pasti sini paman mudah sliding, bisa ngosek belakangnya atau bisa oversteer karena cengkraman yang tidak baik dan pola tapak ban yang tidak bisa membuang pasir atau lumpur atau air dengan baik paman. Nah, kemudian paman, kadang paman-pamanku itu ada yang tidak memperhatikan salah satu bagian komponen atau komponen utama pada ban RC Rally paman. Ini kelihatannya sepele paman, kelihatannya sepele. Halah mau gitu tok, tapi ini juga mempengaruhi paman. Apa? Iya ini paman, sponnya paman ya toh. Diusahakan atau kalau saya ya paman, saya pribadi itu ban-ban karet seperti ini wajib ada sponnya paman, kecuali ban drift. Kalau ban drift kan dia dari plastik toh paman, dia tidak mungkin ada sponnya ya paman. Karena apa paman? Spon di dalam ban ini berfungsi sebagai peredam guncangan paman ya toh, dan memberikan kenyamanan. Tidak hanya drivernya yang nyaman paman, tapi ya gini paman, contoh paman-paman yang pakai sepatu, sol sepatunya itu tidak enak ya teman, pasti rasanya kaki tidak enak. Nah fungsi spon juga seperti itu paman, biar apa? Pelek yang ada itu bisa tidak apa ya paman,
tidak menerima goncangan langsung dari permukaan trek. Jadi ban gludak diredam oleh spons, peleknya anteng paman. Paman-pamanku semua, setelah komponen tadi kita mulai paman bahas mengenai pola tapak ban. Pola tapak ban ini paman pengaruh loh paman pada RC rally paman-pamanku semua. Jadi jangan salah pilih, jangan salah pakai, sesuaikan dengan treknya paman. Ini ada 2 ya paman. Nah, ini ada 2, tak buat gini ya paman. Nah, les. Ini paman. Kenapa beda ya paman? Ini yang kayak ban pacul ini paman, sing kayak ban pacul ini. Ini kayak ban pacul ini paman. Ini fungsinya bukan fungsinya paman. Ini kegunaannya untuk trek gravel. Trek gravel itu jadi trek yang berpasir, terus yang ada lumpur-lumpurnya ya paman. Terus pokoknya yang kasar paman, yang kasar berpasir dan teksturnya itu tidak fluffy. Nah, tidak fluffy itu roti. Ini teksturnya itu ndak lembut. Apa ya paman? Bukan ndak lembut, tapi teksturnya berpasir ya paman ya, ben gampang. Pakainya itu ban pacul seperti ini paman. Kalau untuk trek yang tarmac atau biasanya disebut trek aspal atau biasanya untuk trek apa paman touring. Nah, ini pakainya ban yang tarmac. Jadi yang modelnya ada alurnya seperti ini paman. Kenapa kok ndak halus ya? Seperti ini tetap dipakai kalau rally paman ya toh. Bukan karena apa ya paman? Regulasinya kalau touring, kalau touring boleh pakai yang ban gundul itu paman, boleh, ban yang slick itu boleh. Tapi kalau rally tetap wajib bannya seperti ini paman, bukan ban slick. Karena apa paman? Bisa saja treknya itu dual purpose. Dual purpose itu dua apa ya paman? Dua habitat. Bukan dua habitat. Pokoknya paman, treknya campur ada 2. Satu mungkin berpasir, satu mungkin aspal. Nah, itu dual purpose. Jadi makanya paman, ban ini cocok untuk rally dan diwajibkan untuk rally. Jadi bukan ban slick. Nah, paman-pamanku jangan salah. Kalau ada balap rally, lihat dulu treknya paman. Jadi kalau tarmac ya pakai ini, kalau gravel ya pakai ini. Jangan kebalik. Ini tarmac, ini gravel. Ndak enak-enak paman, ini pasti sliding. Dan ini terus nanti ndak enak jadi atos ngedibel ya paman ya. Nah paman, setelah kita mengetahui pola tapak ban yang cocok, nah kita jangan lupa paman mengenali jenis permukaan trek. Kalau ini biasa ya paman, secara kasat mata itu sudah tahu dan biasanya setiap lomba itu flyernya ada treknya gravel atau trek tarmac. Nah, itu sudah pasti. Jadi, paman-pamanku bisa menggunakan ban yang sesuai ya, paman. Terus, paman, berikutnya, jangan lupa komponnya. Kembali lagi, kompon itu penting, paman. Saran saya loh, paman. Jangan memilih kompon yang hard. Kalau hard itu dia keras, paman. Dia tidak bisa apa ya, paman? Bukan meredam ya paman. Dia tidak bisa ngegrip. Nah, dia tidak bisa menggigit trek. Jadi akan meleset paman. Jadi RC ini paman itu yang sebenarnya settingannya enak dikasih kompon yang hard. Nah, ini bukan hard, ini medium soft ini paman. Jadi kalau paman pakai yang hard itu meskipun settingannya seenak apapun RC-nya, kalau bannya salah pasti melintir paman. Nggak mungkin bisa ngejar racing line yang bagus. Nah, paman-pamanku semua, dengan memilih ban yang tepat untuk RC Rally paman-pamanku semua, diharapkan paman-pamanku tidak hanya meningkatkan performa pada mobil RC, tetapi juga memperpanjang umur komponen yang lain paman. Hanya ban loh paman, komponen yang lain itu bisa awet. Karena apa paman? Ban ini mempengaruhi, nanti bisa pengaruh ke CH kenakel, gitu paman. Kalau Atos pasti CH kenakelnya gampang oblak. Terus ke drive shaft atau CVD-nya itu pasti ndak awet paman. Jadi begitu paman. Sekelumit atau sefruit hal
yang perlu dipelajari untuk memilih ban pada RC Rally paman-pamanku semua. Nah, begitu ya paman. Kalau paman-pamanku ada pengalaman mengenai pemilihan ban, mungkin salah ban, atau ternyata komponnya ndak enak itu paman, atau mungkin sepele seponnya kurang bagus, silakan paman share di kolom komentar. Kita berinteraksi di kolom komentar paman. Mari, ayo paman kita ngobrol. Biasakan kita ngobrol di kolom komentar biar asik ya paman. Biar wawasan kita bertambah. Sharing ilmu atau kita sharing pengetahuan. Jadi sama-sama biar tambah pinter ya paman. Wis, begitu aja paman video ini dibuat. Terima kasih paman-paman semua sudah mau menonton video ini. Jangan lupa komen mengenai hal apapun atau pengalaman paman-pamanku dalam memilih ban rally. Terima kasih paman-pamanku semua sudah mau menonton. Sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Sampai ketemu lagi paman-pamanku semua.